Abi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah rumah panggung di Lampung Barat nyaris ludes akibat kebakaran saat ditinggal pemiliknya. Kawanan pencuri puluhan motor di Lampung Selatan diringkus. Satu tersangka bersembunyi di atap rumah. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menggeledah kantor Bulog terkait dugaan korupsi penyaluran beras bersubsidi. Sebuah rumah panggung di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat kebakaran pada Kamis siang. Api cepat membesar karena bangunan yang terbakar terbuat dari papan dan kayu. Warga dan petugas pemadam bergotong royong memadamkan api. Menurut warga, api muncul dari kamar belakang di lantai 2. Saat kejadian, pemilik rumah sedang pergi dan api pertama kali diketahui oleh tetangga korban. Petugas menurunkan 2 mobil pemadam kebakaran. Selain meludeskan atap, kebakaran juga menyebabkan perabotan rumah tangga hangus. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun dugaan akibat korsleting listrik. Tadi tetangga sebelah ada yang teriak, mungkin saksi mata yang langsung melihat kan. Jadi kami keluar semua bantu-bantu untuk evakuasi barang kan. Tapi setelah kami lihat memang semua pintu di rumah ini dikunci, jadi kami dobrak. Apakah memang sudah lama rumah ini kosong, apa memang ditinggalkan? Baru sebentar, baru mungkin 5 menit ditinggal sama yang punya rumah. Lalu kejadiannya seperti itu. Api ini nggak jelas karena api ini berasalnya di atas, di belah belakang, di sini. Berarti melapor ke pihak desa, Pak ya? Pihak desa, kita langsung ke sini sama masyarakat, kita langsung guyur semua api yang di atas. Kita pengen damkar, kita sudah hubungin, PLN kita hubungin, yang pihak ini juga yang jual-jual air juga kita kumpulkan. Kira-kira yang kebakar rumahnya ini punya siapa, Pak? Pak Azwawi namanya. Azwawi. Kebakaran tidak menjalar ke bangunan rumah lain. Kebakaran rumah tersebut tidak merenggut korban jiwa, namun kerugian korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Sini. Rumah tempat tinggal kawanan pencuri sekaligus begal motor di Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Kamis dini hari digerebek tim khusus Sikat Raja Basa, Polres Lampung Selatan. Awal penggerebekan, 2 orang tersangka bernama Beno Adam dan Sopran Hendriza berhasil diringkus. Saat 2 temannya ditangkap, 1 tersangka bernama Zaki Afrizal lari dan bersembunyi di atap rumahnya. Tersangka akhirnya turun dari atap dan menyerahkan diri setelah polisi berkali-kali meletuskan tembakan peringatan. Pada pengembangan lanjutan, 1 tersangka berinisial S berumur 17 tahun yang berperan menyimpan motor hasil curian diringkus. Rumah tersangka S bertetangga dengan 3 temannya. Menurut polisi,
Kawanan ini telah mencuri 32 motor di wilayah hukum Polres Lampung Selatan. Mereka menyasar motor di tempat parkir toko hingga membegal motor di jalan sepi. Tersangka mengancam korban dengan senjata api dan senjata tajam. Kemudian kita lakukan pendalaman pemeriksaan terhadap tersangka. Nah, inilah yang kami sampaikan tadi, sindikat ya. Dalam pemeriksaan ini mengembang dari pemeriksaan tersangka itu ada 32 TKP. Ya, 32 TKP itu ada di Kalianda, ada di Penengahan, ada di Seragi. Ya, dan ini masih terus kami dalami untuk menangkap para pelaku lainnya dan juga barang bukti lainnya yang masih ada di luar sana. Ya. Ini Dua, Pak. berapa? Dua, Pak. Di mana aja? Di kota Kalenda ini, Pak. Kamu pernah di pidana belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Buat apa? Itu motornya dikasih kemana? Blitar. Jual di Labuan Baringga sana, Pak. Duitnya buat apa? Ya buat sehari-hari, Pak. Motornya udah kamu jual kemana aja tuh? Yang lainnya? Ada, Pak, di sana semua, Pak. Jual di Labuan Baringga semua, Pak. Sama siapa kamu? Udah dari kapan? Sama teman, Pak. Siapa temannya namanya? Ilham, Iki, Benowa, Pak. Dari kapan udah? Di 2024, Pak. Polisi menyita barang bukti 1 motor hasil curian tersangka, peralatan mencuri, senjata api, dan senjata tajam. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pria berinisial UN ditangkap tidak melawan di rumahnya di Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara, Rabu malam. Tersangka ditangkap karena mencabuli putri kandungnya yang masih balita, berumur 2,5 tahun. Saat ditangkap, tersangka mengakui seluruh perbuatan bejatnya dengan alasan lantaran khilaf. Korban merupakan anak dari istri ketiga tersangka. Menurut polisi, pencabulan korban tersebut dipergoki istrinya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Dari hasil visum korban di rumah sakit, juga mendapati terdapat luka di alat vital korban yang diduga akibat pencabulan oleh tersangka. Kalau menurut keterangan dari korban, pelaku memasukkan jarinya ke kemaluan korban. Selanjutnya dia lakukan visum di rumah sakit dan terdapat luka. Korban mendapat ancaman nggak dari pelaku, Pak? Korban mendapatkan bujuk rayu karena korban berusia 2,5 tahun. Sudah berapa kali pelaku melakukannya, Pak? Kalau menurut keterangan dari korban ada beberapa kali, namun diakui oleh pelaku hanya 1 kali. Untuk kejadian ada di salah satu desa di Kecamatan Tanjung Raja. Nah, tersangka sendiri ditangkap di mana, Pak? Tersangka berhasil kita amankan di kediamannya beberapa waktu lalu setelah kita melakukan penyelidikan dan pengumpulan data. Selain hasil visum dari rumah sakit, polisi juga menyita pakaian korban sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Meski telah berganti bupati dan gubernur, namun masalah jalan rusak di Lampung belum teratasi. Jalan rusak parah diantaranya terjadi sepanjang jalan Desa Bumi Harapan, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji. Di sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar yang menganga. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilintasi kendaraan warga lokal dan luar daerah, sebab jadi jalan utama menuju gerbang tol Waikenanga. Jalan rusak menyusahkan warga. Selain perjalanan jadi lebih lambat dan rawan kecelakaan, jalan rusak juga kerap menyebabkan kendaraan rusak. Banyak truk patah as hingga pecah ban akibat terperosok ke lubang yang dalam. Kendala nggak sih, Mas? Kendala, Pak. Waktu ya? Berapa lama sih selisihnya? 1 jam lebih, Pak. Kerusakan berapa panjang ini? Oh, Dari mana? dari depan tol itu. Banyak, Pak, kendaraan yang lewat sini. Tapi jalannya ya kayak gini, jelek semua. Hancur, ya? Bang, tuh. Sejak kapan sih, Mas, rusak? Ini mungkin udah ada 3 tahunan, Pak ya, jalan ini rusak ya.
Udah ada 3 tahunan lah jalan ini rusak. Untuk masuk akses pintu tol aja jalannya kayak gitu. Apa harapannya, Mas? Harapannya semoga jalannya bikin bagus lah, biar akses untuk masuk tol biar enak gitu aja. Jalan rusak telah terjadi sejak lama. Warga dan pengendara mendesak Gubernur dan Bupati Mesuji segera turun tangan memperbaiki jalan lintas Kecamatan Wai Serdang. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.